Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya. Dan mohon izin Bapak Ibu, saya mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mercy Yani. Saya adalah guru di SMK Pesisir Samboja dan juga sekarang menjadi PLT Kepala Sekolah di SMP Pesisir Samboja. Dan saya juga nyambi sebagai pamong untuk paket A, B, dan C di SKP Muara Jawa. Dan saya adalah guru Putra Angkatan 5 yang sekarang menjadi pengajar praktik Ibu Nurul untuk CGP Angkatan 11, calon guru Putra 17. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu ya. Jadi hari ini saya di sini sebagai pengajar praktik yang akan memonitoring apa yang sudah diperoleh Ibu Nurul selama hampir 2 bulan perjalanannya untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak di Angkatan 11, yang mana ini adalah pendampingan kedua, dan pendampingan kali ini berfokus kepada pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Jadi di 1 bulan sebelumnya Ibu Nurul sudah belajar atau mengembangkan tentang visi beliau selaku guru penggerak untuk bisa memprakarsai atau mengembangkan visi, misi maupun cita-cita siswa yang ada di sekolah ini. Dan diharapkan nanti hasil diskusi, meskipun ini masih dalam proses pembelajaran Ibu Nurul, diharapkan nanti juga bisa menjadi refleksi Bapak Ibu bersama untuk bagaimana mungkin saja visi-visi yang didiskusikan nanti bisa menjadi dasar atau awal untuk lebih mengembangkan lagi hal-hal yang ada di sekolah ini, baik itu berupa cita-cita siswanya atau lagi pengembangan kegiatan siswa dan juga mungkin kompetensi seluruh gurunya. Ya, mungkin itu saja pembukaan dari saya. Selebihnya saya akan menyerahkan forum diskusi kepada Ibu Nurul untuk bisa langsung melanjutkan apa yang ingin disampaikan dari apa yang sudah diperoleh Ibu Nurul selama 1 bulan terakhir. Persilakan Ibu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru dan rekan saya yang setelah hadir menyediakan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan saya dalam pemenuhan tugas pendampingan individu yang kedua dengan tema pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Sebelum ke materi, mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada Pak Mercy. Beliau ini sampai saya sebagai wakil kepala sekolah dan juga beliau ini adalah guru saya ketika saya dulu di sekolah di sini. Kemudian beliau ini juga ibu guru saya dulu. Kemudian ini juga Ibu Ratna juga sebagai guru saya juga dulu masih saya sekolah di sini, wali kelas saya juga. Kemudian Pak Bowo di sana juga termasuk guru saya. Kemudian ini ada Bu Alwi, itu adik kelas saya di sini. Kemudian yang Pak Isa, Pak Isandi, Miss Yati, Bu Nana, Bu Umi itu adalah bisa dikatakan senior saya, bisa juga dikatakan rekan karena melihat dari pengalaman beliau mengajar itu lebih lama dari saya dan kurang lebih masuknya juga mengambil di sini kurang lebih sama seperti itu. Nah, jadi ini perkenalkan Bapak Ibu pengajar praktik saya Pak Mersiani, kemudian fasilitator saya Pak Roman bin Alpan, yang mana Pak Roman ini
Ya, jadi Bapak Ibu, di sini saya meminta izin untuk nanti bisa berpartisipasi dalam diskusi, di mana di sini saya mempunyai kalimat umpan dengan tema cita-cita untuk murid. Nah, jadi pertanyaan yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah, jadi di sini saya menyiapkan kertas take note. Silakan nanti Bapak Ibu menuliskan jawaban Bapak Ibu di kertas ini, kemudian ditempelkan di kertas plano yang ada di dinding sebelah sana dengan nomor urut 1. Ini ada kertas berwarna biru.
mematuhi tata tertib di sekolah, serta menjadi murid yang memiliki harapan tinggi. Kemudian kalimat yang kelima, kita wali sekolah ini nanti untuk dapat maju bersama-sama, membimbing dan mengarahkan murid dalam menggapai cita-cita. Kemajuan bersama bisa menjadi harapan dan kebanggaan buat diri sendiri dan semua. Mengutamakan pendidikan berkarakter, mengembangkan potensi siswa sesuai dengan bakat, memajukan sekolah dalam hal positif, yakin untuk memajukan pendidikan di sekolah ini, kemudian membantu kepentingan belajar siswa. Kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua saling melengkapi. Adanya tata tertib sekolah yang harus dipatuhi. Dengan pendidikan maka bangsa akan maju. Tata tertib sekolah harus ditaati. Murid mampu dan bisa lebih berkembang sesuai bakat mereka masing-masing. Setiap siswa memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Dengan mengubah cara pandang dalam mendidik, maka pendidikan bisa menjadi lebih baik. Siswa memiliki potensi sesuai bakat mereka masing-masing. Siswa adalah penerus bangsa yang harus dididik. Jadi kita sepakat Bapak Ibu, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita semua dapat saling melengkapi. Kemudian adanya peraturan yang di sekolah kita taati. Kemudian dengan pendidikan maka bangsa akan maju. Dan dengan mengubah cara pandang dalam mendidik maka pendidikan bisa menjadi lebih baik. Jadi Bapak Ibu semua, apakah yang sudah saya bacakan tadi kita bisa sepakati? Setuju ya Bapak Ibu? Nah, jadi dari kalimat jawaban Bapak Ibu tadi, apa sih kaitannya dengan Merdeka Belajar dan profil belajar Pancasila? Ini saya sampaikan sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari ya Bapak Ibu. Jadi Merdeka Belajar itu menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Selain itu, kita sebagai pendidik juga harus mampu menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, seperti yang kita tahu, di dalamnya ada 6 kriteria. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Jadi dari kalimat-kalimat yang sudah Bapak Ibu tadi tuliskan, kemudian kaitannya Merdeka Belajar dengan profil pelajar Pancasila, apakah sudah sesuai dengan visi sekolah kita? Jadi ini visi sekolah kita Bapak Ibu, tercapainya sekolah berlandaskan income, berkarakter, menguasai iptek dan berprestasi. Kira-kira bagaimana menurut sesuai atau belum, atau mungkin perlu masukan tambahan? Karakter tadi intan ya, tentang doa, kemudian berprestasi. Setuju ya Bapak ya, bahwa saya iptek
Setuju ya Bapak Ibu? Apakah isi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kemudian apa sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut? Kira-kira contohnya apa Bapak Ibu? Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Untuk contoh dari sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah. Jadi menurut saya ketika awal kegiatan ini mungkin berkaitan dengan iman dan takwa. Jadi kita sudah menerapkan kegiatan berdoa sebelum melaksanakan aktivitas pembelajaran. Kemudian ketika kita mau memasuki ruangan juga mengucapkan salam. Nah itu mungkin beberapa contoh yang mencerminkan dari visi dari iman dan takwa di SMA Negeri 2 Samboja. Ya mungkin itu dari saya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada tambahan lagi? Sudah? Bapak Kalau saya pasti jelek, rusak. Terima kasih untuk teman-teman Ibu Almi sebagai seniornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya memiliki tentang visi sekolah tadi berkaitan dengan impact. Jadi anak-anak pasti mudah sekali akan mengenal sebuah perkembangan zaman. Jadi sekarang anak-anak banyak sekali menggunakan sebuah media seperti contohnya Canva. Jadi mungkin itu saja sedikit tambahan melalui visi sekolah sudah sangat sesuai Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya dari Pak Bowo, Bu Ani. Jadi ya ini termasuk tadi yang sudah disampaikan Pak Bowo dan Bu Ani. Contohnya ya seperti tadi guru disiplin, misalkan datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, mengajarkan anak mungkin kebiasaan budaya positif di sekolah, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Kemudian perilaku orang tua, mendampingi anak belajar dari rumah. Kemudian yang untuk murid sendiri, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah tugas saya, yaitu saya di kegiatan Modul 1.3 ini saya membuat visi sebagai guru penggerak. Nah, jadi visi saya adalah terwujudnya siswa kreatif dan inovatif. Di mana dalam saya membuat visi itu saya terlebih dahulu belajar tentang prakarsa perubahan. Jadi dari terbentuknya visi saya tadi, saya membuat prakarsa perubahan dengan judul meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam prakarsa perubahan ini ada yang namanya tahapan bagja. Apa sih tahapan bagja itu? Bagja itu ada kepanjangannya Bapak Ibu. Huruf B pertama itu adalah buat pertanyaan utama. Nah, pertanyaannya di sini adalah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang saya lakukan
bagaimana cara meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran berbasis proyek? Tindakan yang saya lakukan adalah saya mencari informasi mengenai kegiatan apa yang dapat meningkatkan kreativitas murid di kelas. Kemudian untuk tahapan selanjutnya ada huruf A, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah bagaimana menggabungkan hal-hal positif dari sumber-sumber yang tersedia terkait dalam meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran berbasis proyek. Tindakan yang saya lakukan adalah akses internet yang tersedia agar anak-anak kita mudah dalam mencari informasi, kemudian memiliki guru yang kompeten. Kemudian di tahap selanjutnya itu huruf G, gali mimpi. Pertanyaannya adalah apa saja kegiatan yang dapat dibayangkan jika siswa menjadi kreatif melalui pembelajaran proyek. Tindakan yang saya lakukan adalah melibatkan siswa dalam proses pembelajaran untuk bisa berkreasi dan berkolaborasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan saya dengan tercapainya murid yang kreatif dalam pembelajaran berproyek. Tindakan yang saya lakukan adalah mengabadikan momen tersebut dengan mengunggah di media sosial atau mendokumentasikannya dalam bentuk video. Kemudian di tahap J, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah apa langkah awal yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran proyek. Tindakannya ialah berdiskusi dengan rekan guru sesama mapel dan antar mapel. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara merumuskan kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas murid? Tindakannya adalah menyusun bahan ajar yang sesuai. Dan di tahap terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya ialah siapa saja yang terlibat dalam meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran proyek. Tindakannya ialah guru mapel yang sudah berdiskusi, yaitu saya, dengan rekan guru lainnya bersama baik sesama mapel maupun antar mapel. Kemudian bagaimana cara melihat hasil kegiatan dalam meningkatkan kreativitas pembelajaran berbasis proyek ini? Ialah kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan kreativitas siswa bisa dihasilkan dalam bentuk seperti membuat poster, infografis, menggunakan aplikasi Canva yang seperti tadi disebutkan Bu Almi ya. Kemudian membuat video presentasi, boleh dalam bentuk vlog YouTube, kemudian membuat proyek dalam bentuk mandi, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu tadi Bapak Ibu tahap-tahapan dalam saya membuat prakarsa perubahan. Ada namanya tahapan bagja. Yang pertama B membuat pertanyaan, yang A atur rencana, ya, kemudian yang D gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah, baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke kesimpulan. Jadi dari awal tadi sudah saya sampaikan, Merdeka Belajar yaitu memanusiakan manusia melalui kodrat alam dan kodrat zaman menurut Bapak Kiai Dewantara. Kemudian kita sebagai pendidik harus mampu menuntun murid mencapai cita-citanya melalui visi dan prakarsa perubahan. Kemudian visi sekolah dapat terwujud jika kita semua saling berkolaborasi. Untuk yang ini, apakah ada masukan atau tanggapan dari Bapak Ibu? Atau silakan Bapak Ibu? Ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan dari saya. Terima kasih telah menyediakan waktunya. Saya akan quotes untuk hari ini Bapak Ibu. Maju sendiri itu biasa, maju bersama luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya serahkan.
Iya, luar biasa. Baik, izinkan saya lagi untuk menutup rangkaian kegiatan hari ini. Jadi ditutup quotes yang sangat amazing buat saya. Maju sendiri itu biasa, maju bersama luar biasa. Bukan tawuran Bu ya. Biasanya tawuran dari maju gitu ya. Ya. Jadi itu sebenarnya konsepnya cuma satu sih, kolaborasi. Jadi kolaborasi itu adalah cara lama yang sekarang baru digaungkan di dunia pendidikan. Kalau dulu kita berhadapan ada yang pintar sendiri, itu aja orangnya. Ya. Dan memang kolaborasi ini dianjurkan, terutama di kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka itu ada urutan MURDKA. Di M-nya itu nanti Bapak Ibu harus memulai dari diri sendiri, ya. Kemudian mengelaborasi apa yang mau dikerjakan. Kemudian di R itu ada namanya ruang kolaborasi, di mana setelah menyadari diri sendiri, mengelaborasi pemahaman yang akan dilakukan, kemudian selalu berkolaborasi. Ya. Kemudian setelah berkolaborasi mendemonstrasikan di tahap B-nya. Ya, setelah itu kemudian setelah itu mengeksplorasi lagi apa yang sudah dilakukan dan di akhir melakukan aksi nyata. Jadi itulah runtutan-runtutan dari kurikulum Merdeka. Dan memang pada fase ini Ibu Nurul masih dalam proses belajar, tapi diharapkan memang apa yang disampaikan, apa yang kita dapatkan hari ini itu menjadi refleksi kita bersama. Ya, mana tahu apa yang kita pahami hari ini bisa menjadi perbaikan di masa depan di sekolah ini. Ya, mungkin apa yang disampaikan Ibu Nurul diharapkan bisa diterima ya Bapak Ibu, bisa menjadi refleksi kita bersama. Dan saya juga pribadi menemukan hal unik, hal yang sangat baik dan mungkin bisa saya adopsi juga di tempat saya. Ya, mungkin kita tetap di daerah yang sama, di kecamatan yang sama, namun saya lihat culture-nya berbeda. Mungkin di sini culture-nya lebih ke daerah. Kalau kita berbicara dengan potret alamnya anak-anak kita, kebanyakan mungkin ke daerah sini perkebunan, pertanian, ya. Sedangkan tempat saya itu daerah pesisir, untuk potret alamnya kebanyakan di nelayan, perikanan, seperti itu. Jadi memang ada perbedaan yang cukup signifikan. Namun ide-ide seperti ini juga bisa diterapkan di sana. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita praktikan, karena segala sesuatu apapun ilmu pengetahuan yang kita dapat kalau tidak dipraktikan tidak akan berguna sama sekali. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Sudah juga waktunya, ya. Dan semoga apa yang dicita-citakan atau visi-visi dari Ibu Nurul dan Bapak Ibu sekalian bisa terwujud dengan segera. Ya, mungkin ya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kira-kira bentuk dukungan yang mereka berikan itu biasanya apa aja? Persiapan menghubungkan dari laptop ke situ kan, kemudian ya seperti kata-kata ya terima kasih lah kabar mau sehat kan, terus juga kadang saya juga ini sih berdiskusi sama guru-guru tadi kan visi saya itu kan meningkatkan kreativitas melalui project. Nah jadi saya tanya tuh kebetulan rekan guru maba saya itu ya sesama maba itu juga ketua komite saat ini. Nah saya diskusi sama beliau nanya bagusnya apa nih Bu yang saya buat project nanti bagian apa gitu. Nah kadang kita sesama nih fisika apa seperti itu sih Pak. Terus kira-kira masih ada tantangan nggak yang dihadapi? Tantangan sejauh ini alhamdulillah kalau saya kan kalau untuk menyampaikan yang itu kan kalau dilihat enak aja saya cuma di waktu aja sih Pak. Selama sejauh ini adalah waktu apalagi ketika saat ini kan saya sudah ini ya itu sudah mulai pembelajaran
belum aktif. Saat ini kita masih belajar kalimat dulu, belum belajar. Kenapa? Mungkin menurut saya sih, karena kita di bulan Agustus ini kan kita kita sudah belajar. Kemudian kita kelas 11 melakukan pembelajaran. Waktunya kalau mungkin untuk pembelajaran aktif itu mungkin tanggung gitu. Nah jadi kita duluarkan P5-nya. Jadi ini serentak ini kelas 10, 11, 12 bagaimana kurang lebih 2 minggu sekaligus nanti di tengah-tengah ada AMPT juga. Oh iya. Jadi setelah itu mungkin baru kita pembelajaran aktif. Tantangannya di situ apa yang sudah saya pelajari bisa secara langsung saya terapkan semuanya, belum saya terapkan cara ya untuk aksi nyatanya. Berarti terkait aturan jadwal dan segala macam. Iya. Kalau berdasarkan kemarin kan MPLS ya Pak. Iya, benar. Kemudian kalau dan di modul ini juga masih ada perubahan signifikan lah. Terus selama ini kan sudah belajar modul 1.1, 1.2, 1.3. Dari ketiganya ini apa yang sudah didapati? Modul 1.1 saya belajar tentang bagaimana sih pendidik itu seharusnya mendidik dari negara. Pendidik itu kan harusnya menuntun anak sesuai dengan menurut saya dari sebelum saya bergerak ini adalah yang sudah saya lakukan walaupun tidak konsisten atau tidak sering. Kemudian di Singapura saya belajar tentang bagaimana saya tahu adalah yang sudah saya terapkan seperti pembelajaran berpihak pada guru, kolaborasi, sebagai pembelajaran. Kemudian di modul 1.3 saya belajar visi bagaimana cara membuat visi. Kemudian saya tahu arti visi apa sih. Ternyata visi itu adalah merupakan kata cita-cita saya. Kalau di sekolah ya kita bisa saya belajar merasa perubahan melalui Oke, nah sekarang kita ke bagian merintis komunitas praktisi. Sekarang dari pemetaan komunitas praktisi waktu di Loka 1 kemarin, ya. Kemudian kira-kira sudah ada nggak komunitas praktisi yang di sini yang sudah berjalan? Terus apakah ibu punya pengaruh jalan? Jadi waktu di Loka 1 kemarin kan saya menyampaikan sudah ada pembangunan komunitas kami itu komunitas belajar. Nah itu sudah terbentuk tapi belum aktif untuk berjalan jadwalnya. Nah untuk di kantor perjalanan tadi kami sudah membuat lagi maksudnya komunitas belajar lagi tapi dengan ketua yang baru. Dan saya di sini tetap masih di sebagai anggota dan walaupun saya menjadi peran atau pengaruh masih di dalam tahap belajar. Jadi saya belum ada memberi pengaruh besar lah terhadap fungsi dalam komunitas tersebut. Terus kalau memulai komunitas baru, merintis komunitas baru, apakah ada dilaksanakan atau bagaimana? Sudah Pak waktu membentuk merintis komunitas baru, apakah sudah berjalan? Sudah berjalan. Jadi kebetulan Senin kemarin Pak kita itu setelah kita membentuk komunitas itu menunjuk siapa ketua kami. Nah kemudian saat itu juga kami melakukan bimbingan teknis. Bimbingan teknis itu disampaikan narasumber yang rekan guru penggerak budaya kesehatan. Nanti membagikan sebaiknya melalui komunitasku dengan judul pembuatan modul ajar menggunakan aplikasi AI. Kemudian di situ setelah itu kami lanjutkan lagi dengan pembuatan modul. Nah kemudian
judul apa sih yang mau kita ambil dari kegiatan penerimaan setelah hari Selasa kita sudah mulai tuh Pak mau Saya rasa cukup. tapi sudah Iya, dan ini sudah bisa. Oh, udah. terakhir Pak yang pendampingan akhir. Ya, saya sempat kalian memperlihatkan